wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai inti pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan kita dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek dulu. Mungkin ada yang masih di luar atau ada halangan pada hari ini. Jumlah kita 36, karena kita sistemnya shift berarti kita ada 18 orang. Yang tidak hadir Muhammad Bagas Pangestu, kemana? Alfa, tidak ada keterangan. Oke. Ya mudah-mudahan besok Bagas bisa masuk lagi ya seperti biasa. Nah, pembelajaran kita sistemnya sudah shift, jadi kalau satu kali alfa atau satu kali sakit izin, nanti ditakutkan pembelajarannya bisa tertinggal. Oke, nah pembelajaran kita hari ini sebenarnya merupakan lanjutan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengingat atau merefresh kembali pikiran kita tentang pelajaran kita hari ini. Merasa kalian sudah tahu semua ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, pelajaran kita hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Berarti yang pertamanya iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Nah, di pembahasan kita hari ini berarti permasalahan kitab-kitab Allah. Nah, Bapak ingin tahu, salah satu dari kalian, silakan tunjuk tangan. Kitab-kitab Allah ada berapa? Tunjuk tangan. Kitab Allah itu ada berapa yang diturunkan kepada nabinya? Silakan tunjuk tangan, berapa? 4. Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Zabur kepada, ini pelajarannya ini sampai di mana kemarin nih? Kok bisa lupa? Ya, kan ada 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dia mulai dari yang paling mudah, Al-Quran kepada Nabi, Injil kepada Nabi Isa. Kemudian yang Zabur, Daud. Taurat kepada Nabi Musa. Oke, jangan sampai lupa ya, walaupun pembelajaran kita sekali 2 minggu, tapi untuk itu kan bersyarat ya, pengetahuan dasar harus diingat. Oke, alhamdulillah sebagian ingat, sebagian ingat sedikit. Nah, dan apa gunanya pelajaran ini untuk kita? Di judul itu kan ada ya, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bisa berpedoman kepada Al-Quran sedangkan kita tidak tahu Al-Quran itu apa, bagaimana, dan apa isinya. Jadi itu sangat penting. Tanpa Al-Quran tidak ada pedoman kita. Sama saja Indonesia tanpa Pancasila misalnya. Jadi arah negara kita tidak jelas kalau tidak ada pedoman. Begitu juga sebagai seorang muslim. Oke ya, jadi itu pentingnya kitab Allah itu kita pelajari. Oke anak-anak, untuk hari ini, pelajaran hari ini kita punya KD 3.3, menganalisis makna iman kepada
kitab-kitab Allah, sedangkan yang kita ambil itu tidak semuanya, tapi fokus kepada yang Bapak sampaikan tadi itu tentang cara mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, hal yang ingin disampaikan pada materi ini adalah langkah-langkah ataupun cara kita sebagai umat muslim mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beriman kepada malaikat Allah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kita harus membagi kelompok karena nanti perlu diskusi, sehingga kita perlu membagi kelompok 5 kelompok untuk pelajaran hari ini. Nah, dalam kelompok nanti Bapak minta salah satu dari kalian bertindak sebagai pemimpin atau ketua. Bukan berarti ketua nanti tidak diskusi ya, tapi hanya sebagai pengarah supaya diskusi kalian nanti tidak melebar atau terlalu jauh dari bahan yang kita diskusikan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu diskusi nanti Bapak akan menampilkan beberapa contoh bahan ataupun beberapa bacaan yang akan bisa kalian baca sebagai bahan dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, salah satu dari kalian nanti upayakan ada yang mencatat bahan diskusi atau yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Jangan sampai nanti yang sudah disampaikan tersampaikan kembali sehingga diskusinya terlalu lama. Ya, diskusinya terlalu melebar atau menyampaikan hal yang sama 2 kali sehingga itu tidak efektif dan efisien. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bahan perbandingannya boleh kalian mengambil dari mana saja, boleh dari browsing di internet, buku cetak, atau buku yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Ya, jadi tidak ada batasannya untuk sumber pembelajaran. Karena yang diharapkan nanti kalian bisa membuka cakrawala berpikir tentang apa dan bagaimana Al-Quran itu berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya di akhir nanti Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya yang diambil pahala bacanya. Nah, yang paling penting adalah pedoman itu adalah satu hal yang paling penting dari sebuah pedoman adalah kemana pedoman itu membawa kita. Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk yang pertama kita bagi kelompok dulu. Setelah bagi kelompok baru nanti Bapak tampilkan apa yang perlu didiskusikan. Oke? Kelompok sudah dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, mungkin dari kalian selama ini kan pelajarannya sudah dari minggu kemarin, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dulu. Silakan 1 atau 2 orang. Ada? Ya, silakan dari kelompok. Ajaran apa yang dibawa oleh umat yang Nabi Muhammad? Oke, berarti Pak lemparkan sebelum dijawab. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu mempunyai kitab Injil. Nah, berarti secara mendasar ajaran yang dipakai sebelum datangnya Al-Quran itu adalah ajaran yang berasal dari kitab Injil. Nah, kitab Injil itu dipakai dari Nabi Isa sampai datangnya Al-Quran. Walaupun pada kenyataannya banyak ataupun ada versi Injil yang
dianggap tidak sesuai dengan Injil Nabi Isa. Tapi ajarannya adalah ajaran Nabi Isa dengan nama ajaran Tauhid. Oke. Jadi intinya tetap mengesahkan Allah. Itu ya, paham mana ya? Jadi tetap mengesahkan Allah itu adalah inti dari ajaran Nabi Isa. Oke, ada yang tanyakan? Paham yang pertama tadi ya? Kami Pak, Oke, silakan. kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Al-Quran masih menggunakan ajaran-ajaran yang ada pada kitab Allah terdahulu? Oke, mengapa masih ada ajaran umat sebelumnya? Berarti kalau umat sebelumnya dimulai dari Nabi Isa ke belakang, masih digunakan dalam Al-Quran atau dalam kehidupan kita sekarang. Oke, jawaban singkatnya yang pertama, karena kitab-kitab sebelumnya itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ajaran yang ada sebelum Nabi Muhammad pun adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya inti dari ajaran itu kan sama-sama mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Itu adalah inti ajaran agama Islam. Jadi mengapa masih dipakai? Karena sumbernya sama. Kemudian masih ada keterkaitannya dengan zaman sekarang, atau istilah yang lebih populernya masih cocok. Kalau masih cocok dilanjutkan. Jadi inti ajarannya masih cocok untuk digunakan pada zaman sekarang. Makanya nanti kita bahas dalam Al-Qur'an, dalam diskusi kalian, kenapa Al-Qur'an ini disebut dengan kitab yang sempurna. Gitu ya. Kenapa Al-Qur'an ini yang dijadikan Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad? Ada apa dalam Al-Quran sehingga Al-Quran ini menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad? Nah, kalau sudah tahu apa dan ada apa dalam Al-Quran, kita jadi lebih mudah bagaimana cara menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Pada akhirnya nanti iman kita kepada Al-Quran itu bukan lagi sebagai suatu pelajaran, bukan lagi sebagai suatu pengetahuan, tapi sudah sebagai suatu kehidupan. Dalam artian gerak-gerik kita, kegiatan kita adalah contoh atau aplikasi beriman kepada kitab Allah. Makanya nanti di diskusi kalian kulik lagi, kalian cari lagi, kalian dalami lagi, dimulai dari yang tadi itu ya. Kenapa? Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa Al-Quran itu begitu istimewa sehingga dijadikan mukjizat Nabi Muhammad. Padahal sebelumnya mukjizat nabi-nabi sebelumnya kan berupa kekuatan ya. Sedangkan pada Nabi Muhammad Al-Quran menjadi sebuah mukjizat. Berarti ada keistimewaan yang sangat besar di dalam Al-Quran. Maka cari, temukan, kemudian sinkronkan dengan caranya tadi. Oh, jadi ini kenapa alasannya Al-Quran itu bisa jadi pedoman hidup. Pedomannya seperti ini, berarti begini cara saya menggunakannya atau meneladaninya atau mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Diingat dua pertanyaan tadi ya. Masukkan ke dalam pikiran, kemudian olah dan cari referensi-referensi yang berkaitan dengan IPK tadi. Supaya nanti kita tahu, oh ternyata begini caranya. Oh ternyata begini keistimewaan Al-Quran sehingga saya harus mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, anak-anak, setelah proses diskusi dengan menggali beberapa sumber yang dapat digali, kita sekarang ingin memverifikasi atau menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan bersama kelompok masing-masing dari beberapa subjudul yang sudah dibagikan tadi. Pertama kita minta dari kelompok 5 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 tentang cara mengimani kitab Al-Quran. Hasil diskusi kami yaitu 1. Meyakini akan kebenaran isi, keaslian, kemurnian, dan kesucian Al-Quran. 2. Berusaha mempelajari bacaan Al-Quran sehingga dapat membacanya sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. 3. Membacanya dengan istiqomah atau rutin seperti setelah salat maghrib dan sebagainya. 4. Berusaha mempelajari isinya secara berangsur-angsur sehingga dapat mengerti dengan benar isi kandungan Al-Quran yang dibacanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 5. Mari kita berikan aplaus. Oke, kelompok 5 berdiskusi tentang cara mengimani kitab Al-Quran sebagai salah satu dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, setelah kalian mendengar tadi, mungkin ada tanggapan, sanggahan ataupun komentar dari kelompok lain mengenai hasil diskusi dari kelompok 5 tentang cara mengimani kitab Al-Quran. Nah, kalau ada, dipersilakan untuk mengemukakan pendapat. Silakan. Kami dari kelompok 6 sangat setuju dengan pendapat dari kelompok 5 tentang mengimani kitab Al-Quran. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mengimani. Disampaikan kepada kelompok 6 tentang tanggapannya mengenai hasil diskusi dari kelompok 5. Sekali lagi kita beri apresiasi. Jadi mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 mengenai cara-cara umat Islam mengimani kitab Al-Quran. Semoga seperti yang disampaikan kelompok 6 tadi, kita semua dapat menjalankan atau menerapkan apa yang disampaikan oleh hasil diskusi kelompok 5 tentang cara mengimani kitab Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa jadi pedoman hidup kita. Terima kasih. Mengucapkan untuk kelompok 6. Setelah mendengar semua paparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tentang tugas yang sudah diberikan, Bapak rasa kita semua sudah sama-sama paham dengan apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Intinya adalah iman kepada kitab Allah itu sama seperti iman kepada Allah. Cuman iman kepada kitab Allah adalah media kita untuk sampai kepada iman kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran lah kita bisa mengenal, kita bisa tahu Allah itu. Ya, jadi dengan iman kepada kitab Allah sama sebenarnya memperkuatkan iman kita kepada Allah. Kemudian iman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya banyak. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Salah satunya adalah memahami isi Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena tidak mungkin kita bisa percaya kalau kita tidak tahu. Karena iman itu adalah hati, lisan, dan perbuatan. Perbuatan tidak ada kalau tidak didasari dengan hati. Maksudnya apa? Iman itu tidak ada kalau kita tidak tahu siapa yang kita imani. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa itu kitab Allah, apa isi kitab-kitab Allah, dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dalam kitab-kitabnya.
Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Dan untuk tugas tadi, Bapak mohon dikumpulkan lewat ketua kelas supaya bisa menjadi catatan bagi Bapak. Dan untuk persiapan pelajaran minggu depan, tolong dipelajari lagi lebih mendalam tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pelajaran kita lebih mendalami lagi tentang bagaimana kitab-kitab Allah itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya pesan Bapak tadi. Jangan sampai pelajaran hari ini kita lupakan, kemudian hilang begitu saja. Yang Bapak inginkan sesuai dengan indikator pencapaian kualitasnya adalah mudah-mudahan dengan iman pelajaran ini kita bisa menjadikan kitab Allah itu pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak rasa untuk pelajaran hari ini bisa ditutup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di tempat yang sama untuk membahas pelajaran yang lebih jauh atau lebih mendalam dari yang sekarang. Dengan catatan anak-anak juga Bapak minta untuk di rumah mempelajari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dan menambahnya dengan referensi-referensi yang lain. Supaya nanti ketika belajar lagi kita sudah bisa melangkah lebih jauh. Saya. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, demikian dari Bapak. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.